Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama yang paling utama lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Seandainya kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mulia, la tusuha. Pasti dan pasti tidak akan bisa kita menghitung nikmat yang begitu banyak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita, la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan kulipat gandakan nikmat padanya. Tapi ingat, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, ketahuilah azabku sangat pedih. Bersyukur saja. Bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang paling besar nilainya di atas dunia ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Maka dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah menjauh daripada segala larangannya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita yang mulia, mudah-mudahan nikmat iman kita ini senantiasa menyertai kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita, junjungan kita, suri teladan kita, Habibullah, kekasihnya Allah, Habibana, kekasih kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan juga pada umatnya yang senantiasa beritibak, yaitu beramal mengikuti cara Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita pun ikut dalamnya. Harapan kita dimulai dengan susah payah kita beramal, beritibak mengikuti cara Rasulullah SAW, di mana nanti di padang mahsyar tidak ada lagi pertolongan kecuali adanya syafaat Rasulullah SAW, karena kitanya dengan beritibak tadi setiap amal ikut cara Nabi, maka nanti kita diaku sebagai umatnya dan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan tiada bosannya khotib lagi dan lagi mengajak terutama kepada diri khotib sendiri dan juga kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian takwa di sini yang mulia, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, dan kemudian menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kembali Indonesia berduka. Padahal yang mulia, sebelum-sebelumnya juga sudah ada banjir Kalimantan, Sulawesi, di Jawa Timur, di Cirebon juga ada banjir, tapi tidak makan korban.
Maka hari mulia, kita sebelum nanti saya membacakan isi khotib ini, mari kita bacakan surah Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan nanti akan bisa membantu bagi saudara-saudara kita yang dalam kemalangan, yang meninggal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, kemudian yang tinggal nanti diberikan kesabaran, dan kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala tetapkan lagi keimanannya. Begitu juga dengan kita yang sakit, semua nanti disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diistiqomahkan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab tidak semata-mata menurunkan hari mulia. Ada penyebab. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa aksannahu aw lam yusir. Apabila di sini katakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam satu negeri orang-orang ini beriman dan bertakwa, ingat, tidak cukup beriman saja, beriman dan takwa. Takwanya apa nih maksudnya ini? Setiap amalnya bicara Nabi, semampunya, sekuatnya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi barang siapa yang dia bersungguh-sungguh, jahadu dengan susah payah, menghidupkan amal dan melaksanakan perintah Allah dengan amal cara Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu hidayah padanya. Jadi beriman dan bertakwa yang mulia. Tidak cukup iman saya sudah beriman, saya sudah sholat, tapi sholatnya cara sendiri nggak bisa. Harus dengan iman dan takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan nanti hidayah, akan turunkan nanti keberkahan dari langit, dan kemudian akan keluarkan keberkahan dari bumi. Tapi sebaliknya, mereka tidak beriman dan orang beriman tapi tidak takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab pada mereka. Jadi azab Allah ini yang kemarinnya ada azab, ada azab kemudian ada ujian. Kalau azab Allah Subhanahu wa taala ini bagaimana supaya orang ini kembali kepada Allah. Zuhara fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Yuzikaum ba'dallazi amil la'allahum yarji'un. Jadi sudah tampak kerusakan perbuatan oleh manusia ini, baik di daratan maupun di lautan, akibat ulah manusia itu tangan-tangan manusia. Berbuat yang semena-mena mengikuti hawa nafsunya, tidak memandang, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana saya, gimana gue, sesuai saya, walaupun kemampuan saya punya uang, saya punya jabatan, saya punya kekuatan, apa saja yang saya lakukan, dan Allah kemudian sudah memberikan peringatan. Tapi mereka mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka akibat daripada perbuatan daripada tangan manusia ini, Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit ujian, sedikit azab yang mulia. Agar apa? Agar manusia ini kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali yang mulia. Saya pernah menyampaikan di sini ini bahwa pada saat itu bagaimana kisah daripada kaum Sabah. Kaum Sabah ini yang mulia orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, soleh semua, taat semua yang mulia. Sehingga negerinya ini disebut baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kenapa yang mulia? Semua tumbuh-tumbuhan itu subur semua. Semua tanaman-tanaman subur semua. Sehingga dikatakan, dijelaskan oleh mufassir di situ tuh, apabila kita ingin masuk ke dalam kebunnya itu, bawa keranjang bersama metik. Bawa keranjang lewat bawahnya ini, nanti keluar dari pohon, keluar dari kebun, ini keranjang kita ini sudah penuh dengan buah-buahan. Suatu saat mereka ini lupa dengan Allah, diberikan kenikmatan, lupa dengan Allah, dan kemudian dikasih peringatan, tidak mau. Ini bagaimana Korun yang katakan bahwa ini adalah hasil kerja saya, ini hasil daripada keringat saya. Tidak mau mendengarkan ujian, mendengarkan himbauan dari orang-orang utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah cuma kirim tikus saja. Allah kirim tikus dari mulia, kemudian bendungannya digerogoti. Begitu di bendungan sudah gerogoti, kemudian hari mulia bendungan tadi ini keluar semua hari mulia. Bendungannya ini runtuh hari mulia. Maka terjadilah bah hari mulia. Terjadilah bah, habis semua.
Habis semua itu kota daripada Sabah ini kaum apa ini kotanya ini habis semua, banjir semua. Dan kemudian pohon-pohon tadi yang mulia, yang subur tadi ini, buah-buahan tadi ini Allah ganti dengan batang-batang yang berduri, pohon-pohon yang berduri, tidak ada buahnya, pahit. Nah ini yang dikhawatirkan dari mulia. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ini azab biar kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda lagi. Dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samar wa basyiris sabirin. Ini ujian. Beda lagi dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian kepada satu negeri. Karena cintanya Allah Subhanahu Wa Taala pada negeri itu diberikan ujian supaya apa? Mereka ini kembali kepada Allah. Mereka ini sabar, tahu, mengerti. Kalau ini adalah ujian dari Allah dan mereka sabar, maka sampaikan berita sabar ini pada orang-orang yang sabar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri. Ingat, Tuhanmu yaitu Allah tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya. Artinya apa yang mulia? Kalau dulu itu ada nabi, tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi nabi lagi. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tapi ada ulama-ulama yang meneruskan daripada risalah kenabian. Dan setiap Jumat itu pasti diajak supaya manusia ini bertakwa. Kalau tidak ada pengajakan takwa di sana, maka tidak ada Jumat baginya. Maka Rimlan sudah diberikan peringatan dengan mengutus para nabi yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negerinya, baik negerinya maupun penduduknya, kecuali penduduknya melakukan daripada kezaliman. Hari mulia, ini yang banyak terjadi. Hari mulia, betapa sedih kita melihat daripada video-video yang beredar, bagaimana daripada yang melanda daripada negeri-negeri yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya di luar akal sehat dari mulia. Seperti kita lihat di mana di Selayang, namanya di Sumatera Barat, yang jembatannya itu tinggi hari mulia. Mungkin ada sekitar 20 meter dari kali. Tapi airnya bukan dari bawah, datangnya dari atas. Dari atas menjatuh dan kemudian menutup daripada jalan dan akses menuju daripada Sumatera Barat ke Padang ke Padang Panjang hari mulia. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika orang-orang ini berbuat zalim pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan turunkan azab. Sekarang apa yang terjadi hari mulia? Banyak sekarang daripada umat muslim tidak ada sholat di masjid. Kalau kita di kota ini, alhamdulillah masih kita lihat masih banyak ramai orang-orang sholat di masjid. Kalau di kampung-kampung hari mulia, apalagi kalau sudah maghrib isya, semua masjidnya dikunci. Musbah juga dikunci hari mulia. Waktu kejadian gempa tahun 2009, saya datang ke Sumatera dan kemudian itu kebetulan di sana daerah saya di mulia. Dan saya lihat itu masjid-masjid pada runtuh. Saya melihat ada satu masjid yang kemudian jatuh bagaikan orang sujud dari mulia. Kenapa? Karena masjidnya tidak ada orang sujud kecuali Jumat. Setelah Jumat ini masjid dikunci. Nah makanya di sana saya sampaikan, kalau memang kita tidak mau kena azab Allah Subhanahu Wa Taala, buka terus masjidnya, jangan dikunci. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi tanda-tanda orang yang beriman pada Allah dan dari akhir ini, yaitu orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Dimanapun masjid Allah, rumah-rumahnya Allah, jangan harus dikunci. Nah, makanya Allah berikan ujian. Allah berikan gempa pada saat 2009 itu mulia. Dan alhamdulillah setelah itu kemudian itu masjid-masjid dibuka. Cuman nggak tahu nanti. Ini setelah biasanya ini bulan Desember, waktu Desember 2004 itu terjadi tsunami 2004 ini. Nah kemudian setelah itu nanti bulan berapa itu, apa bulan 6 atau bulan 5 itu kejadian kemudian gempa bumi. Nah ini waspadai, diwaspadai jangan sampai terjadi gempa bumi. Bagaimana cara mewaspadainya? Yaitu kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala
kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikut cara Rasulullah SAW. Baik, saya lanjutkan lagi baca Al-Qur'annya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah, orang kaya di negeri itu, agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Habis. Quran surat Al-Isra ayat 16. Dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu kita dengar berita di Aceh, kota Tamiang, berarti itu Aceh Tengah. Kalau ada orang Aceh di sini dia tahu, itu dekat dengan Molabu. Saya waktu kejadian 2004 saya datangnya ke Molabu. Dan kemudian di sana saya tanyakan amalan apa yang dibikin oleh orang sini sehingga ini terjadi musibah begitu besar. Saya datang ke ketua MUI-nya, dia mempunyai anaknya buka pesantren di sana di seberang jalan yang dekat tahanan, dan kemudian dia sampaikan kepada saya pada sana itu anak-anak mudanya sudah gila melakukan ekstasi, melakukan ekstasi. Perempuan-perempuannya di sana itu sudah tidak mengubris lagi larangan-larangan dari ulama. Mereka sudah pakai baju begini, you can see, itu dilakukan. Dilarang malah dimarah. Ada satu rumah yang anaknya ini pulang pagi terus, perempuan, dan kemudian Allah benamkan hari mulia, sudah dikerok dengan eskapator sampai 20 meter nggak ketemu rumahnya. Jadi rumah yang bergandengan itu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdiri di atas rumah itu hari mulia memastikan bagaimana azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah berikan peringatan baik kepada masyarakat, baik kepada orang-orang kaya, supaya orang kaya ini taat pada Allah Subhanahu wa taala, punya rezeki jangan makan dewek. Ada hak orang-orang lain yang harus dia beri. Jangan malah melakukan penjarahan. Dengan hartanya ini dia membeli sesuka hatinya, menyogok sana menyogok sini sehingga nanti dapatkan hasil yang besar untuk dirinya pribadi. Maka tunggulah kata Allah, akan aku habiskan mereka di semua. Kemudian Rasulullah SAW di sini ada bersabda, "Ainal urs yasbani amira." Radwan qala Rasulullah SAW, "Inna Allah la yu'azzibul 'amah bi'amalin khassa hatta ta'amala khassa bi'amalin yaqdirul 'amah anna tughayyiruhu wa la yughayyiruhu." Fadzakana hina ya'zanullahu fi halakil 'ammah wal khassah. Dari Us bin Amirah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab kebanyakan orang karena perbuatan sebagian kecil orang di antara mereka, sampai sebagian kecil orang tersebut melakukan satu perbuatan yang sebenarnya kebanyakan orang mampu untuk mengubahnya, namun mereka tidak mengubahnya. Maka pada saat itulah Allah mengizinkan kebinasaan semuanya, baik kebanyakan orang maupun sebagian orang tersebut. Hadis riwayat Tabrani dan dari kitab Majmu' Zawaid. Hari mulia, dari kita semua ini, kemudian nanti ada sebagian kecil orang berbuat maksiat. Di situ mereka ada berjudi, ada berzina. Ini nggak banyak. Di Indonesia ini mayoritas Islam, apalagi Cirebon. Cirebon ini mayoritas Islam. Nah kemudian nanti ada sebagian kecil. Kalau kita Cirebon ini jumlahnya mungkin penduduknya ada sekitar 250.000. Paling yang berbuat kemaksiatan ini mungkin 50.000 nggak nyampe. Nah kemudian dari kemudian yang sebagian kecil yang berbuat maksiat ini semestinya kita yang banyak ini mampu untuk mengubah amal mereka ini. Yang mereka berjudi kemudian kita datangi, kita sampaikan bahwa ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita sendiri, kita bersama-sama. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Harus ada di antara kalian ini
baik secara perorangan maupun secara kelompok, mengajak dalam kebaikan, menyuruh dalam kebaikan, mencegah dari kemungkaran, baru kalian ini dikatakan orang-orang yang beruntung. Kita hidup ini butuh menjadi rugi atau jadi untung, yang mulia. Dagang aja kita di sini ingin jadi untung. Ya, semua orang kalau berusaha ingin jadi untung. Kalau kita mau beruntung, hari mulia, kalau ada kita lihat saudara kita, teman kita, tetangga kita yang lagi berjudi, katakan sama dia, jangan berjudi. Yang lagi minum alkohol, katakan jangan minum alkohol, karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi bermaksiat, jangan maksiat. Kebanyakan kita ini ngelawan, Pak. Yang orang-orang bikin maksiat ini ngelawan. Dan kemudian orang yang sadar ini takut. Apa jangan mesti kita? Kalau ini kan buang-buang saya, kalau habis buang-buang saya, kalau nanti pusing-pusing saya sendiri, betul. Tapi kalau udah azab Allah turun hari mulia, turunnya ini akan menyeluruh. Semua kita yang akan kena. Apa mau kita hari mulia? Seperti kejadian-kejadian sekarang di Sumatera, kemudian yang di Maluku, kemudian yang ada di Bandung. Begitu azab Allah Subhanahu wa taala turun, semuanya kena. Cegah hari mulia. Jangan sampai kita yang banyak ini tidak bisa mencegah hal yang kecil. Nah sekarang ini hari mulia, itu di Geronggong. Di Geronggong itu ada namanya pesantren Al-Mutakin. Di sebelahnya itu 20 meter itu ada namanya Cafe Berti. Cafe yang dikatakan cafe yang ada seluruh Cirebon ini sudah saya datangin. Saya masuk ke dalamnya itu aktivitasnya ini sama dengan diskotik. Saya pernah dulu katakan kepada pejabat Cirebon, saya bilang ini diskotik harus ditutup. Sudah tidak ada lagi diskotik, Pak, di Cirebon ini. Betul tidak ada, tapi namanya kafe, aktivitasnya sama dengan diskotik. Kemudian di dalam kafe ini ada nanti lighting mainkan lampu. Kemudian nanti ada DJ ini mainkan musik. Dan kemudian juga nanti remulia, di situ ada jual alkohol. Dan kemudian juga nanti ada joget-joget di dalamnya. Dugem, aliasnya itu dugem. Jangan kita biarkan. Cirebon ini kota wali. Siapa yang tidak setuju kalau Cirebon ini kota waliullah? Cirebon ini adalah peninggalan waris daripada Syekh Syarif Hidayatullah, yang berjuang dulu bagaimana menegakkan Islam di Cirebon. Cirebon dikenal seluruh di pada Nusantara. Bagaimana Cirebon ini hebatnya, mulia. Ada di peninggalan seorang ulama Sunan Gunung Jati gelarnya. Sampai saya pergi ke Kamboja pun dikenal Cirebon ini hebatnya daripada agamanya. Kira-kira dari segelintir orang ini membuat kemaksiatan, kemudian kita diamkan saja. Apakah kita rela apabila nanti Allah turunkan azab di Cirebon ini? Saya yakin tidak akan ada yang rela, dari mulia. Tapi sebelum terlambat dari mulia, mari kita bergerak bersama. Kita timbulkan semangat kita. Li'ilah kalimatillah, hanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di kota yang kita cintai, di kota Cirebon. Sebentar lagi nanti di Apika sudah dibangun, sekarang lagi direhab. Itu namanya Helen Gift Club Bar, Helen Live Bar. Ini adalah bar itu yang seperti supermarket. Kalau misalnya ini prasmanan, tinggal pilih dewek, cukup dewek, tinggal pergi ke kasir, mau minum alkohol yang macam apa, mau persentasenya macam apa. Dan ini saya sudah datang ke Kadis hari mulia, dan juga datang ke Kapolres, dan kemudian ini saya minta jangan sampai diizinkan. Apakah bapak-bapak setuju kalau saya melarang untuk ini jangan dibuka? Kalau nanti seandainya dibuka, mereka tetap berjalan dari mulia, bangkit pemuda Cirebon, jangan hanya diam. Kalau tidak, nanti Cirebon akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah pergi ke Gunung Ciremai. Di Gunung Ciremai itu ada namanya Desa Babakan Mulia. Kalau ada orang Kuningan di sini pasti tahu. Saya di sana hari mulia, jalan itu di lereng Gunung Ciremai. Di atasnya tidak ada pohon, gundul. Di bawahnya tidak ada pohon, gundul. Cuman karena orang di sana masih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang suara-suara azan zuhur, itu masjidnya penuh. Lebih sama besar dengan ini. Masjidnya penuh. Begitu azan asar penuh, maghrib penuh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab selagi rumahnya sedikit penuh bikin amalan di dalamnya.
Tapi kalau nanti mereka lalai yang mulia, kemana larinya nanti Gunung Ciremai ini? Tanahnya, airnya larinya kemana yang mulia? Pasti masuk ke Cirebon, yang jelas dekat Kuningan. Apakah kita mau yang mulia? Baik, saya lanjutkan lagi hadisnya yang mulia. An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzina nafsi biyadihi la ta'amuruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar ulaika Allah an yab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, atau jika tidak, akan Allah mengirimkan azab terhadap kalian, kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Jangan sampai azab Allah sudah turun, kemudian kita berdoa. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, saya yakin pasti ada di antara kita ini yang memerhatikan bagaimana kejadian, detik-detik kejadian pada saat di Aceh, kemudian Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pada saat dia melihat rumahnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan longsor, dan kemudian dia minta tolong kepada Allah, tidak ada pertolongan. Habis rumahnya, dia berdoa kepada Allah, tidak ada lagi Allah mengabulkan doanya. Dan kemudian dia meminta kepada Allah, tidak ada lagi. Kalau sudah azab Allah turun, tidak ada lagi artinya doa. Di mahkamah hadis lain dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia melihat bagaimana Rasulullah SAW itu pulang tergopoh-gopoh, dan kemudian melihat dari raut mukanya ini ada sesuatu yang tidak mengenakan, tanpa berbicara kepada siapapun. Kemudian Rasulullah SAW ini mengambil wudhu dan kemudian masuk ke dalam masjid. Dan kemudian Siti Aisyah ingin tahu dia apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia menempelkan telinganya. Dan kemudian Rasulullah SAW sudah dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala amma ba'du. Kemudian dia sampaikan, wahai kalian kaum muslimin, Allah Subhanahu Wa Taala sudah perintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Jika kalian tidak melakukannya, jika nanti azab Allah turun, kalian meminta kepada Allah, Allah tidak akan beri. Kalian minta tolong kepada Allah, Allah tidak akan tolong. Kalian minta ampun kepada Allah, maka kalian tidak akan diampuni. Rasulullah SAW tidak meneruskan daripada khutbahnya, dan kemudian dia turun daripada mimbar. Ini hadirin yang perlu kita camkan saat ini. Jangan sampai di Cirebon baru warning saja. Baru warning paling enggak kalau banjir di depan sedikit. Kemudian kemarin ini di Batu Belah. Batu Belah yang menghantam daripada pesantren pada Habib Mikdad. Nah ini hari mulia, jangan sampai nanti Cirebon ini direndam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, An Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah afana haliku wa fina salihun qala na'am idza kasura khabasu. Dari Zainab bin Jahsy radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami juga akan binasa padahal ada orang-orang soleh di antara kami? Maka Rasulullah jawab, ya, apabila keburukan telah merajalela. Hadis riwayat Bukhari. Hari mulia, Masya Allah, ini peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya. Jangan abaikan hari mulia. Kita di sini di Cirebon, ini di sini gunung dekat, kemudian laut dekat. Kemudian juga ini di bawahnya ini ada minyak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala apabila sudah diberikan peringatan oleh penyampai berita dan kemudian diabaikan hari mulia, maka nanti Allah akan bergerak dengan tentaranya. Tentaranya Allah kalau sudah bergerak tidak ada yang bisa menghadap. Maupun tentara maupun polisi juga nggak akan bisa menghadap. Apa tentara Allah? Angin, air, tanah. Kalau sudah bergerak tidak ada lagi kita minta tolong. Kalau sudah bergerak tidak ada lagi kita minta ampun, tidak ada lagi kita tempat perlindungan dari mulia. Wa ma asabakum min musibatin wa bima kasabat aydinas. Musibah apapun yang melanda diri kalian, maka ini adalah akibat daripada ulah tangan kalian itu sendiri. Perbaiki.
amal-amal kita hari mulia. Bikin amal kita yang disenangi di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qul rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah man ata'ani dakhala al-jannah. Wa man asani faqad aba. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu rasul karim wa qala Rasulullah sallallahu qala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa yang terlihat maupun tersembunyi ya Allah, baik itu dosa sengaja maupun tidak sengaja, baik dosa yang kecil maupun besar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Biarlah mereka sebagaimana mereka melihara kami ya Allah. Bimbing mereka dalam rahmat-Mu ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, ampuni juga dosanya ya Allah. Jauhkan mereka dari azab kubur ya Allah. Luaskan kuburnya seluas mata memandang ya Allah. Tempatkan mereka dalam taman-taman surga-Mu ya Allah. Berilah naungan pada masyarakat, masukkan mereka ke surga-Mu dan pertemukan kami dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah yang mereka belum sempat daripada minta ampun kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka semua dari azab kubur ya Allah, dan beri kesabaran mereka yang ditinggal ya Allah. Kuatkan iman mereka ya Allah, jadikan mereka istiqomah dalam melaksanakan segala perintah kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah agama kami ya Allah sebagai pokok urusan kami ya Allah. Perbaikilah dunia kami sebagai penghidupan kami ya Allah. Perbaikilah akhirat kami sebagai tempat kembali kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami makin bertambah kebaikan kami ya Allah. Jadikanlah kematian kami sebagai pelepas dari segala keburukan kami ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.